Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Puji bagi nama Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh hadir kembali di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu hati untuk menyambut hadirat Tuhan yang maha tinggi. Bukan karena kuat gagah kita, tapi itu semua oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini. Karena tiba waktunya untuk kita memulai ibadah ini, mari kita persiapkan hati kita untuk undang Roh Allah hadir di tempat ini. Kita angkat dengan sebuah pujian, walau 1000 rebah di sisiku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. kita akan nyanyikan kembali dari awal. Saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Tiada pernah kuragukan Kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah pelindungku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di sisiku, Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau seribu rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, segala pujian dan hormat kemuliaan Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, datang pagi hari ini Bapa dengan sebuah kerinduan Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau menjanjikan sesuatu yang indah Tuhan pada pagi hari ini, yaitu firman-Mu Tuhan yang akan menjadi penolong kami Bapa di hari-hari kami yang sangat sukar Tuhan, yang kami rasa Bapa di zaman yang sulit ini Bapa, di zaman pandemi ini Tuhan. Banyak sekali Bapa kesukaran-kesukaran yang harus kami lewati Bapa. Tetapi Tuhan, melalui janji firman-Mu Tuhan, Engkau akan membuat perbedaan Tuhan antara umat-Mu dan umat dunia ini Bapa. Sebab itu Tuhan, kami tidak perlu khawatir Bapa akan hari esok, sebab Engkau menjamin kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, berkati jalannya ibadah ini Tuhan, Kau urapi Bapa para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Kau berkati juga Tuhan gembala-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih lagi Bapa, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami dan menyegarkan jiwa kami Bapa. Dan juga Tuhan, untuk kami teringat Bapa untuk segenap anak-anak-Mu yang bergas datang ke tempat ini Bapa. Kiranya Engkau Tuhan tibakan dengan selamat Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, dan boleh berkumpul kembali Tuhan bersama-sama kami dan beribadah Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan yang sakit bahkan yang malas Tuhan, Engkau lawat Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menggairahkan kembali Bapa, dengan kuasa juga bilur-bilur-Mu Tuhan yang sakit Tuhan dapat disembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu juga Tuhan dalam ibadah kami Tuhan ada suatu kuasa yang tidak suka Bapa, kuasa-kuasa jahat, roh-roh najis, roh-roh ngantuk, bahkan roh-roh yang keras hati Bapa. Kami mau satukan hati kami mau patahkan itu semua di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu Bapa yang ada di tempat ini Tuhan dan menyucikan tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Sekalian duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjut kembali pujian kita. Kita angkat pujian Akulah Kepunyaan Tuhan Sendiri. Sebab
Ya, puji bagi nama Tuhan. Ada sukacita sebab kita telah ditebus dari milik dunia menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dan kita mengagungkan nama Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian kita yang selanjutnya. Besarkan nama Tuhan. Waktunya untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita angkat dengan sebuah pujian. Ku datang di kakimu Yesus. Sanggup
asal ku percaya, asal ku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagimu. Betapa besarnya kasih-Mu, Yesus. Kau turut menanggung air mataku. Kau hapus dan Kau ganti. Kau hapus dan Kau ganti dengan kemenangan. Ku cinta Engkau, Yesus, mempelai priaku. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Letak di kaki-Mu, Yesus, Dengan merendahkan hati, dengan merendahkan hati. kami buka hati kami, Tuhan. Buka hatiku menerima firman-Mu, firman-Mu, kebutuhanku. Firman-Mu sungguh berkuasa. Firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan segalanya. Asal ku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagimu. Betapa besarnya kasih-Mu, Betapa besarnya kasih-Mu, Yesus. Kau turut menanggung air mataku. Kau hapus dan Kau ganti dengan kemenangan. Ku cinta Engkau, Yesus, mempelai priaku. betapa besarnya kasih-Mu, Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu, Yesus. Selanjutnya, mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk pemberitaan firman. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Dan biarlah urapan dari Roh-Mu yang kudus ada atas kami semua, sehingga kami merasakan sukacita, damai, sejahtera,
dan kami pulang penuh dengan sukacita surgawi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Saya ucapkan selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita. Minggu tanggal berapa ini? Tanggal 9 Agustus 2020 ya, ini minggu kedua. Tiba waktunya bagi kita membuka Alkitab kita. Ya, kita buka dari kitab Injil. Injil Lukas pasal yang ke-10. Ayat 17 sampai yang ke-20 ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi setan-setan itu takluk ya kepada murid-murid dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Terus lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, iblis sudah jatuh dari langit, dari sorga, seperti kilat. Ya, kalau jatuh dari atas ke bawah ya hancur. Ya, jadi kita sebenarnya melawan iblis yang sudah kalah, sudah diusir dari sorga, sudah hancur. Ya, terus sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, kita baca sama-sama ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, 20. sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, kita baca sama-sama ayat 19. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sekali lagi, sehingga tidak akan. Ibu-ibu dulu, perempuan. Kaum pria, Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. ya, amin. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, padahal Alkitab mengatakan dunia ini penuh bahaya. Ya, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di kota, di luar kota. Ya, ini dunia penuh bahaya. Tapi bahaya itu tidak membahayakan kita. Amin. Amin. Jadi tidak ada bahaya yang membahayakan kita. Kan itu ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan. Jadi betul-betul kita merasa aman. Merasa aman karena tidak ada yang membahayakan. Sekarang yang membahayakan manusia apa ini? Halo? Corona bahaya enggak? Bahaya. Ya, tapi Alkitab mengatakan itu pun tidak membahayakan.
Nah itu mas pasti datang, sudah dinubuatkan. Demam, ya, cuma istilah dunia corona katanya, ya, corona. Ya, tapi istilah Alkitab itu demam, ya, demam, penyakit panas. Udah tahu ayatnya di mana? Hah? Di mana ayatnya? Coba sekali lagi ulangi dulu ya. Habakuk 3 ayat 5. Ya, coba. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam Ya. mengikuti jejaknya. Terus udah? Udah selesai? Udah, baca sama-sama. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, Habakuk 3:5 ya. Jadi mendahului sebelum Tuhan datang, apa dulu yang datang? Demam. Sampar itu penyakit menular. Itu artinya sampar. Corona itu menular. Ya. Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu yang terjadi di kolong langit ini tanpa Allah melakukannya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di kolong langit ini tanpa Allah melakukannya. Jadi Allah itu pelakunya. Amin. Coba Amos 3 ya. Ayat 6 mulai. Perhatikan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ya, apalagi sedunia. Apalagi sedunia. Corona ini kan sedunia ya. Bukan hanya satu kota, satu negara, ya, seluruh dunia. Sebelum Tuhan datang, berjalan dulu demam. Ya, demam. Ya, itu kata Alkitab. Dan ulangi sekali lagi. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Nah, bukan di satu kota saja, ini seluruh dunia. Ya, terus. Ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, jadi semua keputusan Allah disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, para nabi, supaya nanti umat Tuhan mempersiapkan diri dalam menghadapi masa di mana Tuhan sedang menjalankan hukuman atas dunia ini, ya. Jadi kita ini sekarang hidup pada zaman akhir. Alkitab mengatakan zaman akhir telah tiba. Jadi telah tiba zaman akhir. Ya, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tinggal kita mempersiapkan diri, ya. Yang perlu kita persiapkan adalah kita rajin beribadah dan hidup benar. Hidup benar. Yang belum benar, ya bertobatlah. Yang belum benar, bertobat. Ya, tinggalkan dosa, buang segala dosa, dan beribadahlah kepada Tuhan. Maka nanti akan nampak perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Jadi kita nanti akan melihat perbedaan orang benar dengan orang fasik. Mari, ya, Maliaki 3 ayat 18, ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, nanti kita akan melihat perbedaan orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah.
Jadi ibadah ini membuat kita sehat. Amin. Membuat kita sehat, tidak kena penyakit menular, tidak kena penyakit corona. Amin. Nah, ini janji Tuhan. Jadi kita rajin beribadah, ya. Yang melindungi kita adalah Tuhan. Tuhan melindungi kita di bawah kepak sayapnya, ya. Dia melindungi kita dengan sempurna seperti biji matanya. Seperti biji matanya. Ya, bola mata ini paling sensitif. Debu kecil pun tidak boleh masuk. Apalagi batu. Ya. Batu gede nggak kita izinkan. Ya, makanya mata itu Tuhan buat perlindungannya rangkap. Ya, rangkap. Ada namanya alis, ada bulu mata, ada kelopak mata. Ya. Jadi itu dibuat Tuhan sedemikian rupa, ya, supaya kita ini punya mata, jangan mudah pedih, jangan mudah sakit, jangan kena debu, ya. Nah, Tuhan sudah buat proteksi, ya, perlindungan yang sempurna. Kalaupun sudah terlanjur masuk itu nanti cairan mata itu keluar dan cairan itu membuang keluar kembali kotoran dari dalam. Nah, itu mata kita ini luar biasa, ya. Punya mata kan? Kita ini punya mata. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadi kita ini dikatakan dalam Alkitab, kita ini adalah biji mata Tuhan. Ada nyanyian mengatakan, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Ya, itu janji Tuhan. Ya, jadi bukti-bukti sudah ada, seperti tulah di Mesir ada 10 tulah atau malapetaka. Tuhan pelakunya. Amin. Tuhan pelakunya. Silih berganti. Silih berganti. Ya, tidak berhenti. Terus silih berganti. Tapi umat Tuhan di tanah Gosen, ya, merasa aman. Merasa aman. Tidak ada tulah malapetaka apapun di Gosen, tempat tinggalnya orang Israel. Waktu air menjadi darah, tetap di Gosen airnya baik, segar. Waktu tulah belalang datang memusnahkan ladang-ladang, tetap di Gosen tidak ada belalang yang merusak. Waktu hujan batu datang, tidak ada satu pun yang menimpa umat Tuhan. Ya, hujan batu itu merusak ladang-ladang, merusak, ya, pepohonan, membunuh ternak-ternak yang ada di ladang, hancur semua. Ya, hancur semua. Dan umat Tuhan tetap merasa aman. Ya, nanti juga akan ada zaman akhir ini. Kalau beratnya itu 100 pon, sebutir air hujan, beratnya seberapa? 100 pon. 100 pon itu 1 pon 50 kilo. Berarti bagi 2, 100 pon berarti 50 kilo. Satu butir hujan beratnya sebesar 50 kilo. Tahu hujan es batu, ya? Pernah beberapa bulan lalu di Australia, di mana pernah ada hujan batu gede-gede gitu. Mobil-mobil aja pada kena itu, ya. Itu baru segede-gede bola pingpong. Udah orang pada bersembunyi, ya. Bayangkan segede bola pingpong batu turun dari langit. Kalau nanti, ya, 50 kilogram, 100 pon itu menimpa dunia ini, dunia akan hancur lebur. Tapi itu tidak menimpamu. Amin.
tidak menimpamu. Sudah ada garansi jaminan. Itu sebabnya kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah. Jadi utamakan ibadah. Amin. Nah, setelah saudara beribadah, silakan saudara. Mau berusaha boleh, ya. Mau bekerja saudara boleh. Kalau mau istirahat saudara boleh, ya. Tapi jangan lupa beribadah. Ya, beribadah. Tuhan buat 6 hari masa kerja, 1 hari perhentian. 1 hari. Bagaimana kalau tidak ada hari perhentian? Dari Senin ke Minggu kerja terus. Ini udah ditulis dalam Alkitab, itu dari Alkitab itu. Dari Alkitab. Ya. Dari Alkitab. Jadi ada 6 hari bekerja, ya, 1 hari perhentian. Ya, Tuhan buat begitu. Untuk apa? Supaya beribadah. Jadi sangat disayangkan sudah Tuhan beri waktu beribadah, libur, tapi kita tidak beribadah. Malah umpamanya kita tidur. Ya, tidur. Sudah tidur. Kemudian shopping. Nah, pulang, apalagi kerjanya, ya, lupa kepada Tuhan, lupa pada Tuhan, ya. Kalau kita lupa kepada Tuhan, Tuhan melupakan saudara. Bagaimana kira-kira? Ya, Tuhan melupakan saudara. Enggak ingat saudara. Pas datang batu, pas datang penghukuman, saudara tidak diingat oleh Tuhan, lupa. Ya. Nah, ini luar biasa. Zaman dulu, zaman orang Israel di Mesir itu belalang-belalang merusak, melahap. Ya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan hancur semua, nggak ada hasil. Sudah datang hujan batu, datang lagi belalang, hancur-hancuran. Ya, tapi Goshen, Israel, umat Tuhan, tetap Tuhan bedakan. Amin. Tuhan bedakan. Ya, kalau nanti belalangnya ini belalang besarnya sebesar kuda, akan datang juga belalang. Hujan es juga akan datang lagi nanti. Ya, kalau dulu itu 10 tulah di Mesir, kalau nanti 7 kali 3, jadi berapa itu? 21. Itu akan menimpa dunia ini. Non stop, silih berganti baru meterai 1, lalu susul meterai 2, terus sampai sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus bokor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habis. Dan orang akan mencari maut, pengen mati tapi tidak mati-mati. Sekarang orang menghindar supaya jangan mati, kalau bisa hidup selamanya. Ya. Tapi nanti sebaliknya, orang akan mencari kematian, maut, tapi maut akan lari dari manusia. Ya, mari kitab Wahyu. Ya. Pasalnya yang ke-9, perhatikan. Ayat 1. Wahyu 9 ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka ya, diberikan apa? Anak kunci lubang jurang maut. Ya, jurang maut. Di dalam jurang maut ini banyak makhluk yang akan dilepaskan. Bisa ngerti? Bisa? Nah, dilepas, dibuka. Perhatikan, ulangi. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Dibuka. Pintu apa? Pintu lubang jurang maut. Jurang maut dalam sekali.
dalam sekali. Ya, dalam, nggak terukur dalamnya. Terus Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. mulai ada asap keluar dari lubang itu, asap ya membuat gelap. Terus perhatikan, Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. ya keluar apa? Keluar apa? Belalang. Ya, belalang dengan kuasa seperti kalajengking. Kalau kalajengking punya ekor, punya di depan ada apa nih? Sapi, di belakangnya ada ekor. Ada orang mengatakan belakangnya itu bisa itu, bisa. Sambil dia menggigit masuk racun, berbahaya. Ya, ya terus perhatikan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Amin. Dan meterainya adalah setiap orang milik Allah meninggalkan kejahatan. Amin. Amin. Meterai milik Allah adalah setiap orang milik Allah harus meninggalkan kejahatan. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi milik Allah itu umat Tuhan yang menjadi milik Tuhan harus meninggalkan dosa. Jadi ketika engkau makin hidup benar, itu berarti engkau sudah dimeterai menjadi milik Allah untuk dilindungi. Tapi kalau hidupmu tidak berubah, terus saja terus tambah jahat, berarti engkau bukan milik Tuhan. Siap-siap saja nanti, ya. Nah ini yang memakan manusia 5 bulan disiksa dengan kalajengking sebesar kuda. Terus perhatikan. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya lagi. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Pengen mati sakit-sakitnya, tapi tidak mati-mati. Tidak mati. Maut tidak ada lagi. Kematian menjauh dari manusia. Ya, inilah saat Tuhan membalas dosa manusia. Ya, jadi bertobat saudara. Amin. Bertobat. Ya, percaya, bertobat, dibaptis. Sudah dibaptis semua ini? Belum? Ya, ya harus dibaptis ya. Dibaptis itu artinya diselamkan, kemudian untuk mendapatkan manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Perhatikan terus ini belalang, perhatikan. Ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Ya, giginya seperti apa? Gigi singa. Wih, kuat tuh. Giginya belalang seperti apa? Besarnya sebesar apa? Belalangnya sebesar apa? Kuda. Mana lebih besar kuda dari manusia? Kuda. Ya. Berapa kali manusia kuda? Bisa 5 kali, ya kan?
4 kali bisa. Bayangkan. Ya, nggak bisa kelawan. Nggak bisa. Hanya menangis dengan gigitan kalajengking, ya. Masuk racunnya, disiksa manusia itu. Nggak mati-mati. Ya. Tapi itu tidak mengenamu. Amin. Tidak menimpamu. Itu janji Tuhan tidak menimpamu. Ini sudah waktunya kita wahyu dikhotbahkan. Kita ini Bible studinya kita wahyu, ya, pasal 4. Ya, usahakan hadir, ya, dan mengerti nanti. Ya, kitab wahyu itu penutup semua Alkitab. Penutup semua Alkitab. Ya, kitab wahyu semua penutupnya. Ya, tentang bencana, tentang hari Tuhan, tentang penghukuman, keselamatan, ya, 7 sidang jemaat ada di sini. Terus perhatikan. Dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ya, 5 apa? 5 bulan. Menyakiti manusia. Nanti udah itu ganti lagi. Ya, ganti lagi. Ya, setelah sangkakala kelima ada lagi sangkakala ke-6. Udah sangkakala ke-7. Bokor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis manusia. Tersiksa hidupnya, ya. Jadi jangan hanya pikirkan dunia, jangan hanya pikirkan dunia, ya. Dunia itu memang tandingannya, ya, maka disebut jangan mengasihi dunia, ya, nah, dengan apa yang ada di dalamnya. Sebab yang ada di dunia adalah keinginan daging dan keinginan mata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Ya, usahakanlah lakukan kehendak Tuhan. Kalau melakukan sesuatu, tanya dulu kepada Tuhan kalau masih ragu-ragu. Ini boleh nggak Tuhan? Nah, kita bertanya, Tuhan menjawab. Ya, kita bertanya, Tuhan menjawab. Ini boleh nggak nih pekerjaan ini? Boleh nggak? Nanti Tuhan akan memberitahu. Oh, anakku boleh, anakku jangan. Ya, nah, dia beritahu supaya makin lama kita makin hidup benar, makin hidup suci. Amin. Nah, kita ini hidup orang benar itu hidup dari percaya, bukan dari banyaknya uang. Alkitab sudah mengatakan orang benar hidup dari percaya. Asal percaya saja, udah hidup saudara. Ya, hidup manusia tidak tergantung pada banyaknya harta, banyaknya uang. Nggak ada jaminan itu. Ingatlah orang kaya yang bodoh. Sampai tidak ada tempat menyimpan barang-barangnya, hartanya, gandumnya, makanannya di rumah. Nggak ada tempat lagi, semua sudah penuh. Dan dia ingin merenovasi rumahnya, mau membuatnya lebih besar untuk menyimpan barang-barang gandum dan makanan bagi dia. Ya, sebab panen sedang datang. Di rumah juga sudah tidak muat. Ya, belum ada manusia sekaya ini. Kalau saudara masih ada tempat di rumah nyimpan harta. Bingung gak? Ini satu-satunya manusia bingung nyimpan harta. Kalau kita belum pernah bingung nyimpan harta, bingung cari harta, bingung gimana caranya. Kalau ini nggak bingung cari harta, sudah tahu lubangnya, sudah tahu caranya. Bingungnya adalah bingung menyimpan harta. Bayangkan, belum pernah kita menemukan manusia bingung nyimpan harta. Ini satu-satunya. Masih kosong kan di rumah? Masih melempem. Ini mah sudah penuh. Ya. Tapi saat dia merencanakan proyek pembangunan rumah yang lebih besar,
Rombaklah ini. Ke depan maju, ke belakang maju, ke kiri maju, ke kanan maju, ke atas maju. Wah, proyeknya proyek besar nih. Dana sudah tersedia, nggak ada lagi yang kurang. Ya, sedang merencanakan. Setelah itu dia bayang-bayangkan, sudah rombak semua, nanti di rumah masih banyak, kemudian datang lagi panen. Setelah aku bangun nanti, aku simpanlah barang-barangku di rumah. Setelah aku punya harta, barang banyak, bertimbun-timbun banyaknya, ya, aku akan berkata kepada jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senang. Bersenang-senang. Ini angan-angan orang kaya ini. Mau merenovasi rumah. Itu membuat gudang yang besar. Tapi walaupun manusia merencanakan di tempat tidur, di rumah sendiri, Tuhan Maha tahu. Ini orang hanya mencari kekayaan, mencari harta. Gak pernah beribadah, gak pernah bersyukur kepada Tuhan yang memberikan nyawa, yang memberikan tanah, memberikan usaha, pekerjaan kepadanya, kemahiran, keterampilan mencari uang. Gak pernah dia bersyukur kepada Tuhan. Gak ingat Tuhan sama sekali. Ya, dia kira nanti kalau aku berusaha, pintar mencari uang, hartaku banyak, umurku jadi panjang. Malam itu Tuhan berbicara kepada, hei engkau orang bodoh, malam ini ku cabut nyawa. Tidak ada tawar-menawar, Tuhan ambil nyawanya. Mati mendadak tanpa sakit. Halo, mati mendadak tanpa sakit, tanpa pemberitahuan dulu, langsung dicabut nyawanya. Kira-kira masuk surga orang ini? Halo? Hah? Kira-kira masuk ke mana? Surga atau neraka? Hah? Surga atau neraka orang ini? Neraka lah. Ya, neraka lah. Ya. Jadi jangan seperti ini, hanya mikirkan uang, lupa tuh Tuhan. Kalau kita ini tiap hari beratnya ke Tuhan atau beratnya ke harta? Mikirnya. Halo? Hah? Beratnya ke Tuhan atau beratnya ke harta? Ya. Jangan-jangan ke Tuhannya hanya sebentar-sebentar, waktu susah Tuhan tolong. Tuhan tolong saya. Ya. Jadi jangan lupakan Tuhan. Amin. Dalam merencanakan sesuatu selalu kita berkata, kalau Tuhan kehendaki. Amin. Jangan juga, wah saya mau berbisnis nih, tinggalkan dulu kota Bandung, saya mau berbisnis, saya akan mendapat untung besar-besaran. Dia lupa kepada Tuhan. Harusnya kamu berkata, kalau Tuhan mengizinkan, kami harus melakukan ini dan itu. Coba ya, dalam suratan Yakobus. Jadi jangan lupa merencanakan sesuatu, ya. Jangan lupa Tuhan, ya. Ya. Dalam merencanakan sesuatu jangan lupa siapa? Tuhan. Pasal 4, Yakobus 4. Ayat 13. Yakobus 4 ayat yang 13. Ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saya mau setahun dulu tinggalkan tempat ini, saya mau keluar kota dulu berbisnis. Selama berapa lama? Setahun, dapat untung nanti sehari segini, sebulan segini, pulang-pulang nanti saya kaya raya. Nah, terus sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Terus apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. manusia hanya seperti apa?
Manusia seperti apa? Kelihatan sebentar, hilang. Ya, cuma sebentar saja kelihatan hilang. Kemana si anu? Sudah is dead. Udah mati. Sudah mati. Jadi kalau melakukan sesuatu selalu berkata, kalau Tuhan menghendaki, kami akan melakukan ini dan itu supaya panjang umurmu. Amin. Melibatkan Tuhan dalam semua perencanaan. Ini Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, Tuhan tolong saya. Bawa dalam doa. Kalau Tuhan gak kehendaki, ya batalkanlah. Ya, jadi jangan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Berpikir panjang begitu. Kalau kita biasa dipikirkan apa? Pikirin apa? Kalau Tuhan pikirkan keselamatan kita, cara kita mikirkan keselamatan kita, padahal Tuhan mikirkan keselamatan kita, iya kan? Malah terlalu peduli Tuhan itu sama kita. Kita sendiri terkadang lupa akan diri kita, keselamatan kita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Alkitab mengatakan, lihatlah, aku sudah mengukir engkau di telapak tanganku. Sekalipun ibumu yang melahirkan engkau melupakan engkau, tapi aku sekali-kali tidak melupakan engkau. Amin. Tuhan selalu ingat kita. Kenapa? Sebab Dia ingat kita. Ketika Dia mati menebus kita, harganya mahal. Ya, harganya mahal. Jadi kita ini mahal di mata Tuhan. Selalu Tuhan mengingat kita. Amin. Selalu Tuhan mengingat kita. Mungkin saudara lupa sama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah melupakan saudara. Tidak pernah melupakan kita. Dia ingat kita. Amin. Sampai nanti selama-lamanya. Malah sudah disiapkan bagi kita sorga. Ya, kota tanpa malam. Duh, kapan? Kapan Tuhan datang? Harusnya kita begitu ya. Kapan Tuhan? Kita beralih dari dunia yang panah ini ke sorga yang tidak ada corona. Ya, di sorga nanti usah pakai masker lagi. Ya, sorga itu tempat yang paling indah. Amin. Aduh, luar biasa. Semua orang kudus, ya, mereka berkata, ya, berapa lama lagi Tuhan engkau datang? Tuhan itu baik. Terus perhatikan Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, kalau Tuhan menghendaki, ya, insya Allah. Terjemahan lama pakai apa? Insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan, itu pakai terjemahan lama itu begitu. Insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan pergi, saya akan melakukan ini dan itu. Nah, kalau Tuhan mengizinkan, nah itu, ya terus. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, jadi apa? Dosa. Ya. Tahu apa yang baik, tapi tidak melakukan, jadi apa? Dosa. Ya. Maksudnya apa? Supaya kita memikirkan yang baik, terus yang baik kita lakukan. Akhirnya kita nanti jadi suci dan benar. Itu maksudnya, supaya kita jadi suci dan benar. Ya. Jadi saat Tuhan datang nanti, ya. Tuhan datang itu kapan? Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Ada 7 meterai, ada 7 sangkakala. Sangkakala yang terakhirlah Yesus akan datang. Yang mati dalam Tuhan bangkit. Kita yang hidup diubah, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi perjalanan meterai itu cepat, perjalanan sangkakala juga cepat, perjalanan bokor juga, semua serba cepat.
cepat semua. Ya, maka kita jangan lambat. Seperti istri Lot. Berlambat-lambat istri Lot. Sampai malaikat Tuhan menarik istri Lot. Karena berlambat-lambat. Karena dia berlambat-lambat. Kenapa berlambat? Terlalu condong hatinya kepada dunia, kepada Sodom dan Gomora. Sudah jelas mau dihukum, sudah jelas mau ditunggang balikan, sudah jelas mau dibakar. Kenapa hatinya istri Lot kepada keindahan Sodom dan Gomora? Harusnya berlari. Malaikat Tuhan berkata, larilah ke pegunungan, sebab api Tuhan segera akan turun. Berlambat sampai malaikat Tuhan memegang, membawa mereka, tapi tetap lambat. Akhirnya apa? Upah kecondongan hatinya kepada Sodom, kepada dunia lebih berat daripada keselamatan, kepada hidup. Ya. Kemudian tunggang balikanlah kota Sodom dan Gomora, dibongkar bangkri semua diaduk-aduk sama Tuhan dengan api dan belerang, semua menjerit orang. Tak ada yang terkecuali. Lot dan 2 anaknya selamat. Istri Lot tadinya sudah selamat, tapi menoleh ke belakang. Akhirnya dia hangus menjadi tiang karam. Ingatlah istri Lot. Ini termasuk ayat terpendek, ayat terakhir, Lukas 17. Perhatikan ayat 19 kalau nggak salah. Ya, coba. Ayat berapa itu? Ingatlah istri Lot. 20 berapa? Ya. Lukas 17 ayat terakhir. Ini termasuk ayat terpendek. Ayat berapa itu? Ingatlah istri Lot. Ayat berapa? Lukas 17 32. Ya. Ingatlah akan istri Lot. Ya. Baca sama-sama. Ingatlah akan istri Lot. Satu ayat pendek ya. Ingatlah istri Lot. Coba ayat berapa itu? Di atasnya dulu. Ayatnya yang ke-29. Tetapi pada waktu hari Lot pergi keluar dari Sodom, dan turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumahnya, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah istri Lot. Cuma noleh ke belakang. Ya, akhirnya semua sia-sia, habis semua. Ya, jadi jangan menoleh ke belakang kepada hidup lama. Amin. Amin. Sudah buang gajah, pakai lagi gajahnya. Jangan lagi lah. Kembali kepada hidup lama. Apalagi rupa dosa. Apa bentuk dosa? Apa lagi? Apa? Dosa. Ya. Apa? Salah satu terus apa lagi? Di sini mah udah nggak ada lagi yang merokok, udah pada apa namanya itu? Sudah pada apa? Puji Tuhan, amin. Udah pada orang udah sadar lah, masa uang dibakar, udah dibakar datang penyakit. Ada rokok yang gratis? Gak ada ya. Semua beli mahal ya kan? Mahal. Uang pergi, penyakit dah. Enggak ya. Gak ada untung. Yang untung apa? Pabrik rokok yang untung. Di sini mah nggak ada lagi sekarang. Puji Tuhan. Sekarang puji Tuhan. Amin.
Lawan itu. Lawan. Masa cuma segini nggak bisa saudara lawan? Badanmu gede gitu. Masa saudara kalah? Lawan. Amin. Kamu pasti kalah. Saya lebih gede daripada kamu. Amin. Nah, akhirnya saudara menang. Ya, nanti kalau enggak, nanti saudara, nanti waktu di sana, Tuhan, saya turun dari sorga mau sebentar saja. Saya enggak betah Tuhan kalau enggak ada. Saya enggak kuat Tuhan. Nanti jangan-jangan Tuhan berkata, pergilah kau selamanya. Ya, saya yakin dengan firman Tuhan ini tobat. Amin. Amin. Tobat. Kita mau datang pada Tuhan. Percayalah. Ya, nanti setelah ini pentahbisan imam-imam. Oh ini bukan nyanyiannya ku dengar firmannya ya. Siapakah diriku? Ada pentahbisan imam-imam. Bait 1. Ya, nanti 3 orang di malam yang baru yang bergabung bisa nanti pada rapnya berlutut di depan. Ya.
ikut melayani Tuhan di zaman akhir, di masa hujan akhir kedatangan-Mu. Tahbiskan dia menjadi pelayan Tuhan. Kuduskan, kami tahbiskan Engkau menjadi imam pelayan Tuhan. Hendaklah Engkau setia dalam perkara kecil, dan imamat-Mu akan terus sampai ke surga. Kami tahbiskan Engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi Engkau, memberkati Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Saudari kami ini, Tuhan tahbiskan dia dalam barisan imam-imam pelayan Tuhan, sesuai dengan talenta-talenta yang Kau berikan padanya. Biarlah dia berkembang terus, dipakai oleh Tuhan zaman akhir. Engkau menjadi imam pelayan Tuhan. Kami tahbiskan Engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus mengurapi Engkau, memakai Engkau sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya dalam Yerusalem yang baru. Haleluya. Tahbiskan dia Tuhan menjadi imam pelayan Tuhan, lengkapi dengan karunia-karunia dari Tuhan, supaya dia berkembang, masa remajanya dipakai oleh Tuhan. Kami doakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus mengurapi dan memakai Engkau, melengkapi Engkau dengan karunia-karunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati mereka bertiga dalam nama Tuhan Yesus. Silakan kembali. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yang ada pergumulan pribadi, mari angkat tanganmu. Baik dalam keluarga, baik pribadi, baik mungkin usahamu, anakmu, cucumu, menantumu. Bawa wajah mereka yang Kau kasihi. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Dampak dari ibadah kita adalah untuk kita, untuk keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita, keselamatan kita. Tuhan senang kalau kita mendoakan mereka supaya menjadi baik, supaya bertobat, supaya selamat semua. Hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dengan berbagai-bagai masalah, kesulitan yang kami hadapi di zaman akhir ini. Namun kami datang beribadah kepada Allah yang mengundang kami. Engkau berkata, mari padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu, memberi kelegaan kepadamu. Kami pulang akan merasa lega, hati kami damai sejahtera. Segala pergumulan kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan campur tangan yang besar, yang kecil, yang lama dan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, selesaikanlah semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong engkau, memberkati studimu, memberkati pekerjaanmu, cita-citamu, masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan yang sakit engkau sembuhkan oleh bidur-bidurmu. Haleluya. Amin. Mari kita puji-puji bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan 2 kali. Ya, kita nyanyikan nyanyian Ebenezer.
Tuhan berseru padanya. Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Amin. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Teruslah berseru padanya. Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan Pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih buat persembahan saudara dan kehadiran saudara ya. Tentulah Tuhan akan memberkati saudara, membalas segala pengorbanan saudara 30, 60 sampai 100 kali lipat ya. Puji Tuhan, sebagai warta jemaat bagi kita, hari Selasa ini doa puasa ya. Ya, mulai jam 8 malam hari Senin 8 malam sampai setengah 8 ya, setengah 8 malam 7.30 hari Senin sampai hari Selasa jam setengah 8 7.30. Dibuka bersama di pastori, tidak usah bawa apa-apa. Ya, sudah disiapkan menu untuk buka puasa. Pokok dua puasa kita adalah pertumbuhan iman kita, pertumbuhan jemaat, pertumbuhan rohani kita supaya banyak jiwa baru diselamatkan, juga pergumulan saudara pribadi, bangsa negara kita supaya rukun dan damai. Dan ya, masih banyak lagi tentu Tuhan tetapkan dalam hati saudara, nanti akan di-share pokok-pokok doa puasa ya. Kemudian hari Rebo pendalaman Alkitab di sini usahakan hadir, kitab Wahyu. Kemudian hari Sabtu remaja muda, hari Minggu kebaktian umum kembali di sini 7.30 di pastori di Permata, itu jam 10:30. Ya, apa? Sekolah Minggu, orang tua mengawasi anak-anaknya supaya mengikuti ibadah online ya. Nah, untuk mengisi, kemudian absen nanti diisi, dan kemudian nilainya nanti akan dilihat kerajinannya mengikuti ibadah online. Remaja muda juga masih ibadah online ya, yang selalu diadakan setiap Sabtu ya, ibadah online. Apalagi teman-teman, kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Ya, Opo Orange, siapa lagi yang ya, Mama Yuli, ya Opo Romando ya, Yuli Huta Barat juga ya, Mama Yuli Huta Barat ya. Siapa lagi? Udah, Ciwawa, Cianti ya. Kita tutup dalam doa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu
Mama Yuli Huta Barat, Opu Orin juga dalam masa tuanya, juga Opu Romando Segarkan, Ciwawa Cianti, dan anak-anakmu yang lain Tuhan yang tidak sempat kami sebut, namun wajah mereka kami bawa padamu. Tolonglah mereka supaya Tuhan menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kuasa Roh Kudus menguatkan engkau. Biarlah engkau diberi kekuatan dan kesembuhan. Kami doakan segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan menguatkan engkau. Dan berkati juga Tuhan anak-anak-Mu minggu ini, aktivitas mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan memberkati. Tuhan membuat mereka berhasil. Dan pakai kami bersaksi membawa jiwa-jiwa padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu dan biarlah mereka menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga secara khusus sudah menyediakan tempat bagi nama-Mu Ibu Susan. Berkati anak mantu cucu yang Kau kasih. Tuhan berkati berlimpah-limpah usaha dan imannya. Terima kasih Tuhan, tetangga kami kiri kanan muka belakang CRT Sereni berkati semua. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama pemerintahan pusat dan daerah, dari Bapak Presiden kami, wakilnya, seluruh menteri, menteri dalam negeri, gubernur kami, wali kota kami, muspika kami, juga Pak Lurah, RW, RT masyarakat di mana kami tinggal beribadah. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan biarlah anak-anak-Mu pulang penuh sukacita, dan doa-doa mereka Engkau dengarkan Tuhan. Rencana-rencana mereka yang sudah Tuhan tetapkan dalam hati mereka, Tuhan kiranya membuat mereka berhasil. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.